Bibit porang ini bisa diambil dari 3 bagian tanaman porang. Nah, halo teman-teman. Setelah saya memposting video yang kemarin itu di Facebook dan Instagram dan juga saya unggah di YouTube, itu mendapatkan banyak sekali respon dari teman-teman saya yang desanya atau di tempatnya itu menjadi petani. Jadi mereka seperti antusias dan mencari informasi terkait porang ini, mulai dari, jadi ada yang chat ke saya itu, "Neng di tuku porang, nah, di mana beli bibitnya, terus bagaimana pemasarannya." Terus ada juga temen yang dia itu menunggu kepulangan saya dari perantauan, jadi mau tanya sharing porang itu kayak gimana sih, piye budidayane, terus ya dan sebagainya lah. Nah, kemudian ini memicu antusias saya untuk semakin ingin berbagi tentang informasi porang ini. Jadi saya sendiri pun sebetulnya bukan ahli di bidang porang ya, hanya saja saya mencintai dunia pertanian, menyukai dunia pertanian, dan kebetulan juga mengambil studi di pertanian. Jadi saya tertarik untuk mengulik lebih jauh tentang porang ini. Termasuk di video ini saya akan berbagi informasi terkait kapan porang itu bisa ditanam, terus bahan tanamnya itu dari apa, kemudian sekilas tentang tata cara budidayanya. Jadi langsung saja teman-teman. Oh ya, untuk info terbaru harga. Jadi yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya bahwa harganya itu 2.500 per kilo. Ternyata itu saya kemarin salah lihat, itu harga dari data Kementan tahun kalau nggak salah 2019. Sedangkan untuk tahun ini terakhir saya lihat itu untuk porang basah itu harganya 10.000 per kilo, dan untuk porang kering itu 13.000 per kilo. Jadi potensial sekali sekarang untuk kita membudidayakan porang ini. Jadi gitu ya teman-teman, klarifikasi. Terus terkait dengan bibit porang. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya porang, bibit porang ini bisa diambil dari 3 bagian tanaman porang. Yang pertama itu umbinya, terus yang kedua itu adalah umbi katak atau bubil, terus yang ketiga itu bagian generatifnya, itu biji yang dihasilkan dari pembungaan. Kemudian apa bedanya? Jadi jelas berbeda teman-teman. Kalau umbi itu sudah jelas diambil dari di bawah tanahnya, jadi di bagian perakarannya itu nanti akan tumbuh umbi di sana, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan tanam. Kemudian bubil ini atau umbi katak ini tempatnya itu ada di bagian tanaman. Jadi di atas itu ada di ketiak daun. Jadi antara batang dan tangkai daunnya. Nah itu kalau porang yang sudah dewasa itu nanti akan tumbuh seperti apa ya, benjol gitu ya, bulat, warnanya coklat kehitaman. Nah itu namanya bubil atau umbi katak. Nah itu bisa digunakan untuk bahan tanam juga. Kemudian bisa pada bagian biji. Kalau bagian biji ini adalah ketika porang itu sudah berbunga dan itu akan menghasilkan biji teman-teman. Nah, biji ini bisa digunakan sebagai bahan tanam juga. Nah kemudian kalau mau tanam, kita harus memilih bahan tanam yang seperti apa. Mau pilih umbi atau milih bubil atau milih biji. Nah jadi gini, secara umum kita itu harus memilih bibit ya yang berkualitas. Nah itu sudah jelas. Jadi yang pertumbuhannya normal,
bahkan cepat, kemudian memang yes berkualitas lah pokoknya. Jadi ketiganya ini berbeda teman-teman, dari hal kecepatan tumbuh, kemudian terutama kecepatan tumbuh dan akan mempengaruhi masa panen. Kalau secara umum, kalau saya lihat-lihat, baca-baca informasi di jurnal dan di situs-situs di internet, itu kebanyakan petani porang yang ada di Madiun itu menggunakan bubil dan umbi, tapi kebanyakan ya pakai yang bubil, soalnya cepet, bisa dapat banyak, terus ya kecepatan tumbuhnya hampir sama dengan yang umbi. Kemudian terus mereka juga ini jarang sekali menggunakan biji. Mungkin mungkin ada, cuman ya jarang sekali, soalnya pertumbuhannya itu lama, dari biji hingga nanti tumbuh calon akar, terus calon batang dan lain sebagainya, itu prosesnya lama. Nah, itu untuk perbedaan ketiga bahan tanam. Juga harganya itu juga berbeda kalau teman-teman mencari di internet. Untuk harga umbi, terus bubil sama biji ini berbeda. Nah, saya lupa, nanti saya cari lagi. Nah, kemudian kapan waktu tanamnya dan berapa lama nanti jangka panennya. Jadi gini, untuk tanam diusahakan itu saat musim hujan. Kenapa? Karena bahan tanam umbi maupun bubil ini adalah pada saat posisi dorman. Dorman itu maksudnya tidur. Jadi kalau ditanam itu harus ada airnya. Nah, air ini yang akan memicu dormansi ini nanti akan menghentikan masa dorman. Jadi ketika teman-teman menanam di musim hujan, maka ketersediaan air kan banyak. Jadi pada musim itulah bubil atau umbi yang ditanam nantinya itu bisa tumbuh, karena masa dormansinya sudah dihentikan dengan adanya air. Nah, berbeda kalau teman-teman ini menanamnya di musim kemarau. Kalau musim kemarau kan mungkin sulit air. Nah, itu akan susah nanti, dan teman-teman berarti tidak bisa mengandalkan pengairan dari alam atau dari air hujan, melainkan harus mengairi sendiri secara manual menggunakan alat bantu, dan itu pastinya lebih susah. Nah, jadi ada di sekitaran bulan September sampai Desember itu adalah waktu tanam yang cocok untuk tanaman porang ini. Lalu kapan panen? Jangka waktu panen porang itu sekitar 5-6 bulan, teman-teman. Jadi ciri-ciri siap panennya itu bisa diketahui dari karakteristik tanamannya sendiri. Biasanya itu tanaman pada waktu masa panen dia akan roboh, batangnya akan roboh ke tanah, dan dari situ teman-teman bisa memanennya. Nah, jadi ketika panen itu ada dua yang bisa teman-teman lakukan. Ada tiga yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, mengambil umbinya untuk dijual. Jadi saat waktu 5-6 bulan itu segera dicangkul umbinya kalau memang pengen segera dijual. Yang kedua, umbinya tanaman yang roboh itu dibiarkan sampai benar-benar sampai membusuk lah.
Jadi umbinya itu ada di dalam tanah dengan masa dorman. Nah, dan ini bisa dijadikan dan ini kalau misalkan teman-teman biarkan untuk waktu yang lama, umbi ini nanti nggak akan nggak akan busuk, tapi dia akan dorman, kemudian menunggu kalau misalkan nanti musim hujan lagi, dia akan tumbuh tunas lagi. Nah, ini biasanya digunakan buat petani yang hanya ingin mengambil bubilnya saja. Nah, jadi pilihan ketiganya itu adalah mengambil bubilnya saja, mengambil bubil sekaligus umbinya. Jadi ketika rubuh, bubil itu bisa digunakan untuk bahan tanam lagi. Syaratnya bubil harus benar-benar terlepas dari tanaman itu sendiri. Kalau misal masih lengket itu nggak bisa, nggak boleh dijadikan bahan tanam atau nggak boleh dicopot. Jadi gitu ya teman-teman, yang bisa dilakukan itu ketika masa 5 bulan, yang pertama mengambil umbinya untuk dijual, yang kedua mengambil bubilnya saja dan umbinya tetap dibiarkan hingga nanti bertunas lagi, terus yang ketiga mengambil bubil sekaligus umbinya. Nah, jadi begitu teman-teman. Dan bagaimana untuk cara budidayanya? Nah, ini sangat menarik. Kalau petani itu yang dicari memang bagaimana cara budidaya dengan hasil yang semaksimal mungkin, tapi pengeluarannya seminimal mungkin. Secara umum, jadi budidaya porang ini ya pertama ya pasti olah tanah dulu, mulai olah tanah, pembersihan, penggemburan, lalu pembersihan dan penggemburan. Nah, terus menanam tadi bahan tanamnya ada umbi, bubil, sama biji. Terus yang ketiga ya perawatan seperti pemupukan, kemudian pengairan dan lain sebagainya. Dan terakhir panen. Dan untuk perawatannya ini kalau menurut keterangan yang saya dapatkan itu sangat mudah. Jadi ya wis paling ya cuman seperti perawatannya cuman pemupukan sama bersih-bersih dari gulma itu saja. Jadi nggak ada perawatan khusus lainnya. Sangat mudah insya Allah untuk budidaya porang ini. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin budidaya porang. Begitu saja. Jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan saya membuat video menjelaskan hal-hal terkait dunia pertanian agar bisa membantu sesama petani. Jangan lupa untuk like postingan ini, komen, dan jangan lupa juga subscribe dan bagikan juga. Itu saja, sekian dari saya, sampai jumpa.